Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 15 Maret tahun 2024, saya akan mengomentari Ganjar Pranowo membawa Kapolda jadi saksi di Mahkamah Konstitusi atas kecurangan KPU memenangkan nomor urut 02. Setelah pengumuman pemenang pemilu tahun 2024 atau quick count pada tanggal 14 Februari tahun 2024 jam 18 WIB yang dimenangkan calon presiden Prabowo Subianto sebesar 59% dan calon Anies Baswedan bersama calon wakil presiden Muhaimin Iskandar sebesar 24% lebih dan calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD sebesar 16% lebih. Dalam kemenangan calon presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming sebesar 59% lebih terlalu jauh dengan calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD hanya sebesar 16% lebih. Padahal selama kampanye setiap survei dilakukan elektabilitas Ganjar Pranowo lebih tinggi dari calon presiden Prabowo Subianto dan bedanya tidak jauh, demikian sebaliknya bergantian di urutan pertama. Sedangkan elektabilitas Anies Baswedan selalu terendah, selalu di posisi ketiga. Melihat hal tersebut, nomor urut 01 dan nomor urut 03 menuding Komisi Pemilihan Umum melakukan kecurangan yang memenangkan nomor urut 02. Atas kecurangan tersebut, calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas kecurangan Komisi Pemilihan Umum yang memenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming. Calon presiden Ganjar Pranowo dengan calon wakil presiden Mahfud MD akan membawa Kapolda sebagai saksi terkait kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum. Kapolri Sigit Prasetyo melarang Kapolda menjadikan saksi dan memberikan keterangan kesaksiannya dalam gugatan calon presiden Ganjar Pranowo. Berdasarkan ketentuan, setiap orang wajib menjadi saksi atas suatu masalah yang mengetahui kejadian tersebut hanya dapat memberi keterangan, yaitu keterangan saksi yang diberikan kepada tiga hal, yaitu apa yang dilihat secara langsung, B. apa yang didengar secara langsung, C. apa yang dirasakan secara langsung. Hanya ketiga hal tersebut yang dapat diberikan Kapolda nanti di peradilan Mahkamah Konstitusi terkait kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum untuk memenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Sebelum Kapolda memberikan kesaksian terlebih dahulu disumpah sesuai agama yang dianutnya. Selesai disumpah, Kapolda memberikan keterangan apa yang diketahui atas kecurangan Komisi Pemilihan Umum memenangkan nomor urut 02 terkait apa yang dilihat, yang didengar, dan yang dirasakan secara langsung. Jika Kapolda tidak dijadikan saksi atau Kapolda memberikan keterangan yang tidak benar di bawah sumpah, maka Kapolda dapat dijadikan sebagai tersangka. Bila Kapolda dijadikan tersangka akan diperiksa polisi, lalu diserahkan kepada jaksa penuntut umum dan selanjutnya jaksa penuntut umum melimpahkan perkara Kapolda ke pengadilan, lalu hakim memeriksa semua alat bukti. Bila menemukan minimal 2 alat buktinya, hakim menjatuhkan hukuman kepada Kapolda sesuai perbuatannya. Bila Kapolda tidak mau memberikan keterangan atas perintah atasannya selaku Kapolri Listio Sigit, maka Kapolri Listio Sigit melakukan perbuatan melanggar hukum termasuk menghalangi dalam penegakan hukum. Sesuai dengan prinsip negara hukum, bahwa hukum itu sebagai panglima yang tertinggi dari semua lembaga negara,
termasuk hukum itu lebih tinggi dari presiden atau lembaga kepresiden yang diwujudkan lewat putusan hakim di pengadilan, serta sesuai asas hukum pidana, asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Dalam arti, siapapun yang ditunjuk saksi oleh pihak yang berwenang wajib melakukannya sepanjang mengetahui kejadiannya. Baik Kapolda, pejabat tinggi maupun masyarakat biasa wajib mau jadi saksi tanpa kecuali. Berdasarkan hal tersebut, bila Kapolda ditunjuk sebagai saksi, harus siap memberikan keterangan semua yang diketahuinya demi menegakkan hukum dan atasannya, selalu Kapolda disetujui tidak boleh melarangnya. Harapan saya, semua Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD membawa Kapolda sebagai saksi dalam menggugat Komisi Pemilihan Umum kepada Mahkamah Konstitusi terkait kecurangan Komisi Pemilihan Umum memenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming demi tegaknya hukum di tengah-tengah masyarakat. Setelah pengumuman pemenang pemilu tahun 2024 atau quick count pada tanggal 14 Februari tahun 2024 jam 18 WIB atau jam 6 sore, yang dimenangkan calon presiden Prabowo Subianto sebesar 59% lebih, calon Anies Baswedan bersama calon wakil presiden Muhaimin Iskandar sebesar 24% lebih, dan calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD sebesar 16% lebih. Dalam kemenangan calon presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming sebesar 59% lebih, terlalu jauh dengan calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD hanya sebesar 16% lebih. Padahal selama kampanye setiap survei dilakukan elektabilitas Ganjar Pranowo lebih tinggi dari calon presiden Prabowo Subianto, dan bedanya tidak jauh. Demikian sebaliknya, bergantian di urutan pertama, sedangkan elektabilitas Anies Baswedan selalu terendah, selalu di posisi ketiga. Melihat hal tersebut, nomor urut 01 dan nomor urut 03 menuding Komisi Pemilihan Umum melakukan kecurangan yang memenangkan nomor urut 02. Atas kecurangan tersebut, calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas kecurangan Komisi Pemilihan Umum yang memenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming. Calon presiden Ganjar Pranowo dengan calon wakil presiden Mahfud MD akan membawa Kapolda sebagai saksi terkait kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum. Kapolri Sigit Prasetyo melarang Kapolda dijadikan sebagai saksi dalam gugatan calon presiden Ganjar Pranowo. Berdasarkan ketentuan, setiap orang wajib menjadi saksi atas suatu masalah yang mengetahui kejadian tersebut hanya dapat memberi keterangan, yaitu keterangan saksi yang diberikan kepada 3 hal, yaitu apa yang dilihat secara langsung, apa yang didengar secara langsung, apa yang dirasakan secara langsung. Hanya ketiga hal tersebut yang dapat diberikan Kapolda nanti di peradilan Mahkamah Konstitusi terkait kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum untuk memenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Sebelum Kapolda memberikan kesaksian, terlebih dahulu disumpah sesuai agama yang dianunya. Selesai disumpah, Kapolda memberikan keterangan apa yang diketahuinya atas kecurangan Komisi Pemilihan Umum memenangkan nomor urut 02 terkait apa yang dilihat, yang didengar, dan yang dirasakan secara langsung. Jika Kapolda tidak mau dijadikan saksi atau Kapolda memberikan keterangan yang tidak benar di bawah sumpah, maka Kapolda dapat dijadikan sebagai tersangka dan diperiksa sesuai aturan hukum yang berlaku. Bila Kapolda dijadikan tersangka, akan diperiksa polisi, lalu diserahkan kepada jaksa penuntut umum, dan selanjutnya jaksa penuntut umum melimpahkan perkara Kapolda ke pengadilan, lalu hakim memeriksa semua
alat bukti. Bila menemukan minimal 2 alat buktinya, hakim menjatuhkan hukuman kepada Kapolda sesuai perbuatannya. Bila Kapolda tidak mau memberikan keterangan atas berita atasnya selaku Kapolri, maka Kapolri Sigit melakukan perbuatan melanggar hukum, termasuk menghalangi dalam penegakan hukum. Sesuai dengan prinsip negara hukum, bahwa hukum itu sebagai panglima yang tertinggi dari semua lembaga negara, termasuk hukum itu lebih tinggi dari presiden atau lembaga kepresidenan yang diwujudkan lewat putusan hakim di pengadilan, serta sesuai asas hukum pidana atau asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum, dalam arti siapapun yang ditunjuk saksi oleh pihak yang berwenang wajib melakukannya sepanjang mengetahui kejadiannya. Baik Kapolda, pejabat tinggi maupun masyarakat biasa wajib mau jadi saksi tanpa kecuali. Berdasarkan hal tersebut, bila Kapolda ditunjuk sebagai saksi harus siap memberikan keterangan semua yang diketahuinya demi menegakkan hukum, dan atasannya selaku Kapolri Listio Sigit tidak boleh melarangnya. Harapan saya, semoga Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD membawa Kapolda sebagai saksi dalam menggugat Komisi Pemilihan Umum kepada Mahkamah Konstitusi terkait kecurangan Komisi Pemilihan Umum memenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming demi tegaknya hukum di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih.